سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10. Semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama di kisahnya yang nomor ke-13. Kisah Sayyidatina Asma radhiyallahu anha bertanya tentang pahala bagi kaum wanita. Sayyidatina Asma bin Yazid Ansori radhiyallahu anha adalah seorang sahabiah. Suatu ketika ia mendatangi baginda Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ayah dan ibuku kukorbankan untukmu." Ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan kecintaan dan kesetiaan. Aku datang sebagai utusan kaum wanita. Sungguh engkau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum laki-laki dan juga wanita. Untuk itu kami sebagai kaum wanita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepadamu. Kami kaum wanita selalu tinggal di dalam rumah, dibatasi oleh hijab-hijab dan sibuk berkhidmat kepada suami. Kami mengandung anak-anak mereka, sedangkan kaum laki-laki dapat melakukan amalan yang memborong pahala. Mereka dapat menghadiri sholat Jumat, dapat berjamaah sholat 5 waktu, dapat menjenguk orang sakit, menyertai jenazah, pergi haji, dan yang paling utama, mereka dapat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka sedang mengerjakan haji, umroh, atau jihad, kamilah yang menjaga harta mereka, menjahitkan baju mereka, dan memelihara anak-anak mereka. Maka apakah kami tidak mendapatkan pahala yang sama dengan mereka? Begitu mendengar perkataan ini, beliau berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda, "Pernahkah kalian mendengar sebuah pertanyaan agama yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini?" Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bahkan kami tidak menduga bahwa kaum wanita akan bertanya seperti itu." Kemudian beliau berpaling kembali kepada Sayyidatina Asma radhiyallahu anha dan bersabda, "Dengarkanlah dan perhatikanlah dengan seksama. Kemudian sampaikanlah kepada para wanita muslimah yang telah mengirimmu ke sini. Apabila para istri selalu berbuat baik kepada suaminya dan membahagiakannya, maka kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang diamalkan oleh suami kalian." Mendengar jawaban baginda Nabi SAW itu, Sayyidatina Asma radhiyallahu anha sangat gembira. Kemudian ia segera kembali dari kitab Usudul Ghobah. Faidah: pelayanan yang baik dan ketaatan seorang istri terhadap suaminya merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Namun kebanyakan wanita melalaikannya. Suatu saat para sahabat radhiyallahu anhum hadir di majelis baginda Rasulullah SAW. Mereka bertanya, "Kami melihat orang-orang non-Arab bersujud kepada raja dan para pemimpinnya, padahal engkau lebih berhak dihormati seperti itu oleh kami." Namun baginda Nabi SAW melarang berbuat demikian kepadanya. Beliau bersabda, "Seandainya aku memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan kuperintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya." Beliau juga bersabda, "Demi Allah yang nyawaku di dalam kekuasaannya, seorang istri tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ia memenuhi kewajibannya kepada suaminya." Sebuah riwayat lain menyebutkan, suatu ketika seekor unta datang dan bersujud kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Jika wahai ini saja bersujud kepada Tuhan, tentu kami lebih berhak bersujud kepadamu, ya Rasulullah." Lalu beliau menjawab,
Seandainya aku memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan kuperintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa beliau bersabda, jika seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, pasti ia masuk surga. Sebuah hadis lain menyebutkan, seorang istri yang memarahi suaminya dan berpisah tidur malam seharinya, maka para malaikat melaknatnya. Beliau juga bersabda, ada dua jenis manusia yang sholatnya tidak akan diterima sehingga tidak akan naik ke atas melebihi kepala mereka. Pertama, seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya. Kedua, seorang istri yang tidak menaati suaminya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhi dari memiliki istri-istri yang tidak taat, dan mudah-mudahan kita memiliki istri yang solehah dan taat kepada hal-hal yang baik kepada suaminya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث